Hari ini kita masih membahas terkait dengan kasus Agus Iwas dengan judul Tragedi di Balik Empati di Fokus Terkini edisi malam hari ini. Telah bergabung bersama kami juga di studio sejumlah pakar. Saya akan langsung tanyakan pendapat dari Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Joko, termasuk juga tadi pengakuan dari Melati yang kemudian kami samarkan nama dari korban dan juga dari kuasa hukum. Ada terkesan framing begitu dari kuasa hukum menyatakan. Tanggapan Anda, Pak? Ya, memang semua sekarang ini lagi model-model framing. Semua mencoba menyampaikan kemauan itu dan kemudian dipakai media yang suka langsung menyebarkan itu untuk membela kepentingan dia. Sama ini semua dari pihak itu pelaku juga memframing. Polisi katanya kemarin juga memframing. Ini masalahnya begini, Bang. Kasus ini kan sangat kasus sensitif ya. Karena apa? Menyangkut pelaku yang disabilitas. Korbannya wanita. Peristiwanya, kelihatannya kan serem banget gitu ya. Tapi kok kelihatannya empati itu ya, kasihan. Sehingga sangat menarik perhatian. Tapi saya mengamati dari sini, dari penyidikan saja. Selama ini saya lihat penyidikan yang dilakukan oleh polisi sudah bagus. Karena apa? Memperhatikan HAM daripada yang disabilitas itu tadi. Hak-haknya terpenuhi tadi sudah dijamin. Tidak ditahan dan sebagainya kan sampai sekarang juga dia dibiarkan gitu aja enggak. Kemudian tapi dari pihak korban juga difasilitasi juga kan. Nah, kemarin saya yang nyuruh itu buka posko pengaduan. Mengapa gitu? Karena dalam kasus seperti ini, Pak, korban pasti tidak akan mau lapor. Dalam kasus yang seperti ini, Pak. Kenapa tidak mau lapor? Satu, mungkin malu. Yang kedua, mungkin dia nggak mau capek kan gitu kan. Yang ketiga, mungkin takut diancam kembali gitu. Banyak sekali itu dalam suatu teori yang saya pelajari itu, Pak. Dalam kasus kayak gini pasti korban tidak mau melapor. Contohnya ternyata, Pak, kemarin Pak Kapolres mengatakan pada saya, Pak dulu itu melapor satu. Yang satu juga ikut jadi saksi. Tapi ada orang yang merasa jadi korban, Pak, ketika kita panggil, nggak mau jadikan saksi. Karena apa? Dia udah nikah, Pak. Salah satu korbannya itu kan, daripada dia malu, dia enggak. Itulah jadi kendala daripada si korban ini untuk melaporkan. Kalau ini dibiarkan, Pak, sulit kita untuk mencari apa yang sebetulnya terjadi sih. Gitu. Nah, dalam hal ini saya tidak sependapat dengan seorang pengamat yang mengatakan bahwa ini kasusnya cuma satu tok. Itu nggak boleh saksi yang lain dikumpulkan jadi satu. Saya nggak bisa. Itu kita ingin tahu apa yang dikerjakan oleh si pelaku ini. Gitu. Makanya kita butuh korban-korban yang itu melapor. Kalau mau melapor menjadi jalan bahan LP, syukur. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu bahan informasi untuk tambahan aja. Kan gitu. Saya juga tanyakan juga kemarin, Dek, apakah nggak dikumpulkan semua saksi itu yang 15 yang sudah pada nggak mau, Pak. Untuk dipanggil jadi saksi, ada yang mau, ada yang enggak, Pak, itu. Karena itu tadi, karena privasinya dia gitu kan. Makanya itu nanti tadi disampaikan, ini penyidikan apakah ini yang sini berjalan terus, dan kemudian nanti ada gelombang kedua lagi, ya ini tergantung daripada perkembangan daripada para pelapor itu. Tapi intinya saya pikir ya, ini kasus ini yang tadinya itu tanda tanya besar, sekarang sudah didatangi oleh semua ya. Pak Menteri datang ke sini, KPL, dan Polda sudah kerjasama dengan komisi disabilitas dan sebagainya, dan sudah hati-hati betul gitu ya. Dan kemudian saya juga senang karena Polda sekarang sudah berani itu menyampaikan apa yang telah dikerjakan itu kepada publik, sehingga publik sendiri bisa mengetahui perkembangan apa langsung daripada yang bersangkutan, nggak usah dari Polda sendiri kan. Kalau polisi sekarang ini kan memang sudah sangat nggak dipercaya masyarakat ya. Jangan kalau ngomong dibilang bohong gitu kan. Seperti tadi pertama kali dulu kita mengusut yang disabilitas ini polisi kurang kerjaan nih, orang kayak gitu nggak mungkin kan gitu kan, dicemooh kan gitu kan. Sempat diragukan juga kebenarannya apakah benar ini. Dicemooh gitu, Pak, ini kok kurang kerjaan polisi. Saya nggak gitu. Makanya tuh saya bilang sama Kapolda, Dek, tolong kumpulkan para saksi yang mau ngomong, buka saksi pengaduan supaya dia bisa nambahin data-data. Kalau ada saksi yang ngomong memang kenyataan begitu, biarkan dia ngomong, jangan. Ini di sini hak loh, Pak, yang kita pertahankan ya. Masing-masing di negara demokrasi ini sekarang, reformasi ini, semua mempunyai hak bicara kok, kebebasan bicara. Para ahli
ahli ngomong boleh, kenapa dilarang ngomong di sini? Sayangnya inilah. Jadi Jadi mudah-mudahan dalam kasus ini ya masing-masing itu jangan hanya mementingkan fokusnya sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan gitu. Karena kita semua punya hak kok gitu. Jadi framing ini ya memang sekarang modelnya kayak gitu Pak. Ya, saya kira tidak ada pelarangan untuk orang menyampaikan ini. Coba Pak, seorang korban itu udah berapa penderitaannya? Masa ngomong aja nggak boleh? Ngomong penderitaan itu di depan publik nggak boleh. Katanya itu menghakimi. Saya nggak sependapat dengan itu. Karena apa? Di sini kita tidak menghakimi, tetapi menyampaikan fakta yang terjadi, benar-benar yang terjadi. Gitu. Okay. Nah, nanti silahkan aja hakim. Makanya saya bilang sama polisi, kumpulkan sebanyak mungkin ya keterangan-keterangan itu, kemudian dikemas dalam berkas, biar hakim nanti yang menilai siapa yang salah. Jadi di sini bukannya menghakimi di depan pers, bukan. Tapi kita berusaha untuk menampilkan suatu kenyataan yang ada, yang selama ini tersembunyi, karena faktor itu tadi, Pak. Jadi korban yang nggak mau ini, kemudian. Dengan sekarang kan terang benderang, jadi yang kelihatannya ya. Tapi untuk siapa yang salah, apakah si Iwas ini salah, nanti hakim yang menyatakan. Proses pengadilan. Tapi minimal publik kan akan membaca, oh gitu toh yang kira-kira terjadi. Sehingga nggak tanda-tanya terus. Gitu. Oke, dari sisi hukum pidana Pak Fikar, Anda melihat kasus Agus Iwas ini? Iya, dari sudut proses sebenarnya ini sedang berjalan. Sedang berjalan. Rekonstruksi sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Nomor satu yang harus dibuktikan adalah apakah memang peristiwa itu ada atau tidak. Gitu loh. Peristiwa pidananya itu ada tidak. Gitu kan. Nah kalau dilihat dari banyaknya saksi, yang mau bersaksi kan banyak tadi. Tapi ternyata tidak semua mau diperiksa sebagai saksi kan. Cuma beberapa orang gitu kan. Nah artinya pembuktian peristiwa itu akan terjadi hanya pada saksi-saksi yang memang mengalami gitu. Mengalami. Kalau dibilang 15 kali atau 15 wanita, kalau tidak ada 15, ya secara yuridis sulit membuktikan bahwa itu ada 15 gitu. Meskipun secara pemberitaan mereka ngaku semua, tapi ketika akan dijadikan fakta hukum, akan diperiksa, mereka nggak mau gitu. Ya. Nah itu yang agak sulit gitu. Nah karena itu kita serahkan kepada polisi bagaimana mengkonstruksi peristiwa ini, bahwa peristiwanya itu memang ada karena hampir banyak orang berbicara tentang itu dan menyaksikan, tetapi bagaimana memindahkan peristiwa sosial ini menjadi fakta hukum. Itu yang menjadi penting gitu. Untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Bisa jadi sekarang ribut banyak-banyak, tiba-tiba semua mencabut, nggak jadi ke pengadilan. Kan bisa jadi juga seperti itu gitu. Nah karena itu sekarang dari saksi-saksi yang ada, bagaimana pengakuan yang di luar arena itu juga dikualifikasi supaya menjadi fakta hukum, supaya menjadi berita acara dan sebagainya, begitu. Oke, itu analisa dari Anda Pak Fikar. Saya langsung ke Mas Reza. Mas Reza, sempat berempati publik juga terhadap Agus Iwas ini, tapi ternyata diragukan juga kebenarannya. Begitu, apakah benar kasus Agus Iwas ini, sempat tadi polisi juga disudutkan begitu dengan adanya kasus ini. Tapi Anda melihat bagaimana mungkin seorang penyandang tunadaksa ini bisa melakukan kekerasan seksual, apalagi terhadap belasan wanita itu, jumlahnya terus bertambah diduga begitu. Anda menganalisa seperti apa? Saya menolak jika pertanyaan pertama yang diajukan ke saya adalah seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya ada dua isu sensitif di sini. Satu isu kekerasan seksual dan isu penyandang disabilitas. Ketika dihadap-hadapkan pada dua isu ini, saya memilih untuk mengedepankan tinjauan terlebih dahulu tentang kekerasan seksualnya, bukan masalah disabilitasnya. Nah, kalau kita bersepakat lantas bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang harus dikedepankan, maka mudah-mudahan kita punya keinsafan yang sama. Bahwa sejak Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sah sudah. Kita semua ini memposisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius, sebagai kejahatan luar biasa. Konsekuensinya, agar undang-undang ini tidak menjadi macan kertas, kita harus punya mindset, punya cara berpikir, sekaligus cara kerja yang juga serius, yang juga luar biasa. Setelah ini kita sepakati, barulah kemudian kita tinjau tentang isu kedua, yaitu penyandang disabilitas. Nah, saya prioritaskan yang pertama dulu ya tentang kekerasan seksual. Saya mulai dari posisi korban. Kenapa? Karena semangat undang-undang TPKS adalah menunjukkan keberpihakan pada korban. Catatan riset menyimpulkan salah satu jenis kejahatan yang paling sulit diungkap memang kekerasan seksual. Kenapa? Karena resikonya bukan alang kepalang bagi korban.
aib tidak hanya ditanggung oleh korban, tapi juga barangkali oleh keluarga yang bersangkutan. Barangkali juga akan ada tanda petik penghukuman ekstra yang diberikan oleh masyarakat setempat kepada korban. Karena dianggaplah korban ini maaf tidak suci, korban ini sudah kotor, merusak desa dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya susah untuk Tepat, bersaksi itu sehingga tadi. alih-alih mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan masyarakat di kampung sendiri, justru yang dialami adalah reviktimisasi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah teraniaya oleh pelaku kekerasan seksual, siapapun pelakunya, kemudian dihakimi oleh publik, dan seterusnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sekali lagi saya memilih untuk mengedepankan isu kekerasan seksualnya. Nah, kalau kemudian kita bertanya, apakah mungkin penyandang tunadaksa misalnya melakukan kekerasan seksual? Jawaban saya, iya. Orang berangan-angan atau berimajinasi, kekerasan seksual kan, apalagi kalau misalnya ruda paksa, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kondisi fisiknya utuh. Jadi kita berimajinasi pula bahwa pelaku kekerasan seksual, pelaku ruda paksa, misalnya monster. Tenaganya kuat, tubuhnya tegap, daya cengkramnya dahsyat, dan seterusnya. Imajinasi semacam ini tidak salah. Tapi itu sebatas imajinasi tentang tahap keempat dari sebuah kekerasan seksual. Nah, agar kita punya pemahaman yang utuh tentang apa itu tindak tanduk kekerasan seksual, kita mulai dari tinjauan tentang tahap pertama dulu. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, baru tahap keempat. Yang sekarang sudah mewarnai ruang publik bahwa tidak mungkin tunadaksa melakukan ruda paksa. Itu sekali lagi imajinasi tentang tahap keempat. Kita mulai tahap pertama ya. Di tahap pertama adalah ketika seorang pelaku memiliki niat untuk melampiaskan atau meluapkan hasrat seksualnya dengan cara-cara yang jahat. Sudah mulai muncul pemikiran cara jahat. Oke. Berlanjut ke tahap kedua, yaitu persiapan. Di tahap persiapan, seorang calon pelaku sudah mulai menimbang-nimbang, saya akan menggunakan modus jenis apa. Dari studi diketahui, kekerasan seksual termasuk ruda paksa, ada dua jenis modus yang dilakukan oleh pelaku. Pertama adalah modus kekerasan. Nah, kalau kekerasan yang digunakan maka masuk akal. Kita membayangkan tubuh yang lengkap, tenaga yang kuat, dan seterusnya. Tetapi ada modus kedua yang diistilahkan sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target takut sehingga menjauh, grooming behavior justru membuat calon korban tidak menduga bahwa orang yang ada di depannya sesungguhnya adalah orang yang akan menjahatinya. Sehingga alih-alih menjauh ketakutan, justru target akan mendekat dengan rasa simpati, belas ibadah. Menawarkan pertemanan tadi, menawarkan iming-iming kok emas gitu juga. Riset juga yang menyimpulkan bahwa ketika dua modus ini dibandingkan, ternyata modus kedua lah yang paling sering digunakan oleh pelaku-pelaku kekerasan seksual. Nah, itu sudah masuk di tahap kedua ya. Sudah mulai berpikir tentang modus apa yang akan saya gunakan untuk menaklukkan calon korban saya. Masuk ke tahap ketiga adalah ketika si calon pelaku ini menarik calon-calon korbannya ke dalam kekuasaannya lebih dalam lagi. Membawa ke penginapankah itu atau seterusnya dan seterusnya. Kemudian mulai membaca kira-kira aib apa yang dimiliki oleh calon korban, rahasia apa, foto apa, video apa yang suatu saat nanti akan bisa saya manfaatkan untuk kepentingan jahat saya. Ini sudah masuk di tahap ketiga. Tahap keempat yang diistilahkan sebagai commission of crime, inilah puncaknya, yaitu ketika seorang calon pelaku menjelma sebagai pelaku dan calon korban menjadi korbannya. Orang bertanya, sekali lagi, bagaimana mungkin tunadaksa bisa melakukan itu? Dengan pemahaman tentang tahap pertama sampai tahap keempat, kita bisa paham bahwa kata kunci kekerasan seksual, wabil khusus ruda paksa, sesungguhnya tidak bicara tentang fisik, tapi kapasitas kecerdasan pelaku untuk menaklukkan korbannya. Dengan demikian, siapapun orangnya, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan memiliki kecakapan intelektual untuk mengerahkan akal pikirannya guna menaklukkan calon korbannya, maka hitung-hitungan di atas kertas, orang semacam itu bisa melakukan kekerasan seksual. Nah, dengan demikian terjawab, penyandang disabilitas, anggaplah tunadaksa, sepanjang sekali lagi dia memiliki kecakapan berpikir untuk menaklukkan korbannya, termasuk dengan menggunakan cara grooming behavior, maka bisa saja ruda paksa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Kita memahami dulu tadi 4 tahapan itu tadi yang Mas Reza katakan. Pahami itu dulu. Jadi kita jangan langsung melompat ke tahap keempat, membayangkan momen pencengkraman dan seterusnya. Bukan itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pahami secara berurutan.
Oke, baik. Saya langsung ke Mbak Melati lagi, begitu. Apa yang kemudian disampaikan dalam tadi kesaksian kita menghargai begitu? Apakah juga dalam percakapan, ada beberapa kali percakapan yang kemudian Anda sempat lakukan bersama dengan tersangka Iwas ini begitu? Anda merasa terpengaruhi dengan upaya-upaya ataupun juga hal-hal saya bilang dugaan manipulasi dari Agus Iwas ini, apa kemudian sehingga pada akhirnya muncul empati, seperti apa yang kemudian Anda bisa rasakan pada saat berkomunikasi dengan Agus Iwas ini, Mbak Melati? Awalnya saya kasihan sama dia karena dia minta motivasi dari saya. Saya mencoba memberikan motivasi agar dia tetap hidup, jangan pernah berkecil hati seperti itu. Tapi niatnya dia itu malah lain ke saya. Seperti itu. Jadi kayak yang tadinya rasa kasihan ke dia malah menjadi benci seperti itu. Upaya apa yang tadi Anda sebutkan, rasa kasihan terlebih dahulu, ternyata memang menjadi hal lain begitu, malah membencinya ketika memang ada upaya-upaya yang kemudian tidak nyaman, membuat Anda tidak nyaman. Mas Reza, Anda menilai dari apa yang sudah diungkapkan Mbak Melati ini, dalam satu sisi rasa kasihan terlebih dahulu, namun ternyata tadi groomingnya sangat luar biasa. Sudah terjawab berarti? Mengacu pada cerita yang disampaikan oleh Mbak Melati, kata yang beliau ucapkan adalah kasihan. Yeah. Kasihan menunjukkan bahwa pelaku siapapun itu tidak menggunakan cara yang menakut-nakuti. Kalau pelaku menggunakan cara menakut-nakuti, reaksinya tidak mungkin kasihan. Reaksinya pasti takut dan pasti akan menjauh. Yeah. Tapi saya membayangkan dengan suasana batin kasihan, maka Mbak Melati justru akan mendekat. Manifestasinya apa? Memberi motivasi dan seterusnya. Dengan rangkaian peristiwa semacam itu, maka saya bayangkan bahwa inilah modus yang digunakan. Grooming behavior. Lagi-lagi terbuktikan hasil studi bahwa grooming behavior merupakan modus yang justru paling sering digunakan oleh orang-orang yang mencoba mengincar calon korban kekerasan seksual. Oke, saya langsung minta tanggapan dari kuasa hukum dari Agus Iwas, Mas Kurniadi. Grooming behavior itu yang kemudian dianalisa oleh Mas Reza Indragiri. Tanggapan Anda? Itu nggak jadi masalah. Saya sudah menyampaikan dari sejak awal, apapun yang disampaikan baik oleh Mbak Melati apa segala macam yang diduga merupakan korban, kita hargai. Cuman di dalam ruang publik seperti ini itu secara yuridis penilaiannya hanya sebatas cerita. Sama juga dengan kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, itu silahkan, tidak jadi masalah, kita hargai bahwa itu adalah keahlian beliau, kemudian menilai apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Melati tadi, tidak jadi masalah. Jadi apapun itu, kami tetap berpendirian bahwa apa yang kita bahas saat ini di ruang publik, gitu kan, di luar dari proses hukum, gitu kan, hanya sebatas hipotesa semata, gitu. Dan saya tetap menghimbau kemudian memberikan penyampaian kepada siapa saja bahwa edukasi itu penting secara hukum terkait dengan asas praduga tak bersalah. Jangan sampai kemudian hal seperti ini menimbulkan banyak terjadinya peristiwa main hakim sendiri. Ya, handwriting atau main hakim sendiri ini kan bukan hanya terjadi pada secara fisik saja, ya. Kemudian persekusi terjadi di dunia maya, di media sosial, itu juga merupakan handwriting juga, main hakim sendiri. Kita bisa melihat peristiwa di Januari 2023 terjadi di Sorong. Itu akibat pemberitaan media yang terlalu bebas mengeluarkan pendapat apa segala macam, yang kemudian mempertontonkan adanya terduga pelaku penculikan anak. Ya, kemudian di Sorong ketika itu ada seorang wanita yang datang di suatu kampung yang mungkin ketika itu sedang mencari alamat. Nengok kiri kanan, dilihat mencurigakan, kemudian warga melihat
oh ini cocok ini dengan apa yang ada yang saya lihat di media sosial yang disampaikan oleh netizen di sana bahwa ciri-ciri pelaku itu seperti itu. Akhirnya diteriaki penculik anak, kemudian ditelanjangi dan kemudian dibakar. Baik. Setelah kemudian diidentifikasi oleh kepolisian, ternyata dia bukan orang yang dimaksud. Ini menjadi catatan. Ya, baik. Kita tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus ini sambil menunggu proses yang saat ini terus berlangsung hingga pada akhirnya nanti ke pengadilan. Tapi nanti kita akan masih bahas di segmen-segmen selanjutnya karena semakin seru pembahasan kita di malam hari ini bersama dengan para pakar serta perwakilan dari kuasa hukum. Lalu juga kami juga menghargai korban dari Agus Iwas yang kemudian juga hadir di malam hari ini via Zoom dan juga perwakilan dari Ketua Komisi Disabilitas NTB. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.